Life is all about meaning. Hidup adalah kumpulan dari makna yang kita berikan. Saya Samiton, menyapa Anda selamat malam. I Survive Leadership Coach dari Makna Gangsing. Malam ini kita akan membahas tentang makna pendidikan bersama sahabat saya. Dan tentunya kita semua sudah sangat kenal siapa beliau, Pak Istoto, ya, NLP. Mari kita sambut beliau, kita tunggu kehadiran beliau. Semoga kali ini saya tidak punya masalah untuk mengundang beliau. Ini hari tanggal 4 Mei dan baru saja kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Dan semua kita bicara tentang pendidikan tentunya mempunyai berbagai sudut pandang yang beragam. Ada yang sangat percaya bahwa pendidikan itu harus lewat pendidikan formal. Kalau sampai tidak sekolah di sekolah, maka seolah-olah hidup ini tidak jadi. Tapi ada juga yang percaya bahwa sekolah itu tidak harus dan tidak perlu sekolah formal. Pendidikan informal, pendidikan pokoknya pendidikan non-formal itu dianggap juga memadai, ya. Nah, ini masih ada kesulitan saya untuk mengundang Pak Istoto. Saya tidak paham ini mengapa. Mari kita tengok ada apa. Dari tadi bermasalah, ya. Harap teman-teman bersedia untuk sabar sebentar. Hai Paulus, senang sekali kamu mampir. Ini Pak Is. Pak Is, sudah bisa melihat saya di layar. Ini udah banyak tamunya ini Pak Is. Pak Sam nggak kelihatan online di tempat saya. Nah lu, what happened? Pak Sam nggak kelihatan online di tempat Pak, saya sudah kirim DM ke Bapak terima nggak? Tidak ada. Saya keluar dulu deh. Saya kira Bapak punya coba Bapak lakukan sesuatu. Sudah nggak ada Pak Sam. Saya cari Pak Sam. Ini sekarang saya like Bapak punya, saya kasih komentar di Bapak punya. Pak Sam pakai Pak Sam ya, bukan Makna Gangsing ya? Iya Pak. Dulu Makna Gangsingnya nggak online. Udah. Saya sudah di list, yes. Nah, ini Pak. Oke. Mantap ini. Hadirin, maaf ya, maaf. Akhirnya kita bisa kumpul
Ya, semuanya sabar menunggu. Wah. Pak Is, Yes, Pak Sam, selamat malam. selamat malam. Saya senang sekali bisa mendapat kesempatan nih Pak Is untuk kita ngobrol. Hari ini Terima spesial topiknya tentang makna pendidikan karena tanggal 4 Mei hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Sudah terlambat 2 hari. Terlambat Iya. 2 hari nggak apa-apa, daripada tidak. Iya, jadi Iya, ini iya. kita memang bulan Mei biasanya bulan pendidikan ini Pak Istoto. Iya, 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 iya. Pak Istoto, kalau saya membaca Pak Istoto punya CV ya menunjukkan Pak Istoto sekolahnya di IKIP Yogyakarta. Wah, jurusan Iya, teknik mesin. iya. Wah, Saya pernah belajar menjadi guru. jadi guru khusus tentang mesin ya. Lalu Iya, pendidikan berbagai teknik mesin, Pak Sam. dan berbagai pendidikan lainnya yang waduh itu saya lihat banyak bener ini ya. Nah, Pak Istoto, saya hari ini mengundang Pak Istoto karena pengen mendengar pertama pendapat Pak Istoto dari pengalaman setelah sekian lama melakukan proses pendidikan non formal ya. Mungkin juga Pak Istoto pernah terlibat sebagai guru. Pernah nggak ya Pak Istoto terlibat sebagai guru di kelas yang rutin gitu? Pernah, Pak, saya terlibat mengajar di sekolah-sekolah formal, mengambil jam pelajaran, pernah. Oh gitu. Waktu kuliah. Iya. Oh sambilan, Waktu sambil kuliah. kuliah, sambil ngajar. Iya. Oh berapa lama Pak Istoto? Oh, ya dulu tahun 82 sampai 86. Oke, itu ngajarnya di kelas berapa Pak Is? Mengajar, maksudnya tingkat kuliah saya atau mengajar kelas berapa gitu maksudnya? Iya, bukan. Maksud saya Pak Istoto kan mengajar sekolah di Mengajar di STM, Pak. Iya di STM itu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Dan Iya. mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Semua kelas. Iya. Semua kelas. Pelajaran apa Pak Is? Ada 2 unik, mekanika dan agama. Oh, walah. Oke. Nah, ini Pak Is. Saya nih ada banyak sekali di pikiran yang pengen diskusikan. Pertama, saya pengen tahu pandangan Pak Is tentang pendidikan, baik formal, baik informal. Kan Pak Is ngajar juga di formal, juga punya pengalaman ngajar di informal. Iya. Nah, yang kedua, Pak Is, dunia pendidikan Indonesia kan dulu sangat dihargai, dikagumi, ya. Bahkan katanya Malaysia pun belajar dari Indonesia. Ini benar apa enggak? Saya sekalian nanti pengen nanya pendapatnya. Lalu kemudian kenapa sekarang kok terbalik nih, gitu ya. Nah, belum lagi yang saya mau diskusikan Pak Is, ini soal pendapat ada yang berkata, saya nggak suka lah sekolahin anak saya sekarang sekolah formal. Kenapa? Karena sekolah formal terbukti banyak kelemahannya. Lalu ada yang memilih sekolah informal saja di rumah, ya. Lalu kemudian ada yang ngotot betapa perlunya sekolah formal. Sementara dua pendapat ini berdebat. Sebab apa? Sebab nyatanya orang yang udah kuliah pun kalau selesai lulus, kalau ditanya ilmunya juga sebagian besar sudah lupa lagi. Nah, ini topik-topik yang rame ini saya cuma mengawali di depan. Ini tumpahan dari pikiran saya sekarang supaya teman-teman yang dengerin supaya jangan berpaling dari kita, supaya tahu bahwa ini topik-topiknya bakalan seru, ya. Iya. Nah, Pak Is, sekarang saya pengen tanya dulu ya, Pak Is, ya. Pertanyaannya. Topik-topik yang kita diskusikan banyak nih, Pak Is. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih, Pak Is. Menurut Pak Is, Indonesia kenapa waktu dulu pendidikan kita sangat begitu dihargai? Bahkan Ki Hajar Dewantara ini kan, waktu saya baca ceritanya, menurut saya kalau waktu itu sudah ada internet, mungkin beliau akan viral sekali loh Mas, dengan dia punya pandangan dan teori. Ya,
Mohon Pak Is, tolong diceritakan dan Sebentar, tolong Pak. dibagikan. Pak Sam, di tempat saya terputus-putus. Nggak tahu sinyal saya atau sinyalnya Pak Sam. Di sini lancar, Gimana di sini caranya ya? lancar, di sini lancar. Oke, boleh diulang, Berarti, Pak. Maaf. Hadirin, maaf ya. Saya mendengar sepatah-sepatah kata, soalnya tidak menangkap isinya. Yang terakhir hanya memang tentang Ki Hajar Dewantara, dengar tapi apanya. baik. Maaf. Pertanyaan, Boleh diulang, pertanyaannya Pak? saya pengen dengar Pak Is punya pendapat bahwa Aha. mengapa dulu Indonesia sangat dihargai dari sisi pendidikan. Bahkan Ki Hajar Dewantara juga sangat dianggap dan sangat dihargai. Dan saya sendiri ketika membaca kisahnya, waduh, dalam hati saya kalau waktu itu sudah ada internet, pasti viral beliau ini. Wah, ya. Oke. Jadi Ya. mohon diberikan pencerahan, Pak. Oke, baik. Hadirin, ada 7 teman yang hadir, dan nanti tentu jika ini diposting di IGTV, pasti akan ditonton berulang oleh teman-teman sahabat IG, Pak Samiton, atau sahabat-sahabat IG Toto NLP. Pertama, selamat jumpa, selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang sedang berpuasa Ramadan. Berlimpah barokah, ampunan, dan pahala, tentu saja. Ini menyapa teman-teman, Pak Sam, mohon izin. Yang kedua, menggagas tentang pendidikan nasional, zaman dahulu, awal-awal kemerdekaan dan sekarang, memang sudah sangat berbeda. Kenapa? Dunianya berubah. Dunianya berubah dan semua berubah. Tidak ada yang berubah, hanya satu yang tidak berubah. Perubahan itu terus terjadi. Dia tidak berubah, dia terus terjadi berubah. Nah, di dunia pendidikan, kenapa dulu Indonesia sangat terkenal? Ya karena menteri pertamanya bernama Ki Hajar Dewantara itu, Suryadi Suryaningrat itu. Apa yang yang membuat dia menjadi terkenal? Apa yang membuat dia menjadi terkenal? Prinsip pendidikannya luar biasa. Beliau mengatakan pendidikan adalah ikhtiar mengajar manusia. Ikhtiar mengajar manusia menjadi pribadi mandiri, tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin. Dalam satu kata, memerdekakan. Dan itu sungguh-sungguh disosialisasikan kepada para guru-guru pamongnya, dan dihayati oleh para pamong itu bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar pengajaran. Pengajaran itu hanya sebuah langkah menuju pendidikan. Pendidikan paling utama kemudian menjadi budaya. Pengajaran menjadi pendidikan, pendidikan menjadi kebudayaan, dan budaya adalah cara hidup sekelompok orang tertentu. Nah, kalau budaya Indonesia zaman itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya adalah Suryadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, maka bisa dibayangkan bagaimana proses-proses belajar di sekolah, para guru mengajar, dan mata pelajarannya. Nah, orang sering bertanya-tanya, lalu kalau itu dulu zaman dulu apa sekarang nggak relevan? Wow, dunianya berubah, tetapi prinsip pengajaran pendidikan dan kebudayaan tidak berubah. Kebudayaan adalah hasil atau proses dari hasil pendidikan yang paling tinggi. Manusia hidup berbudaya, saling menghargai. Kalau Pak Sam concern dengan budaya seni dan kebudayaan, tentu sangat tahu bagaimana orang-orang bekerja dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, fokus untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kebayang tidak? Murid-murid zaman itu mengikuti pelajaran, memperhatikan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh guru. Dan gurunya betul-betul engarso sung tulodo. Mereka betul-betul guru yang menjadi teladan. Dan itu wajib zaman filosofi pendidikan ini. Dan ini gabungan engarso sung tulodo engarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, di depan menjadi teladan, di tengah mewarnai, dan kemudian di belakang mendorong supaya orang berdaya. Itu tidak, Ki Hajar belajar dari para tokoh-tokoh dunia, tidak hanya satu orang, dikumpulkan dari berbagai tokoh yang dia temui, dan dia pakai konsep itu, melahirkan konsep pendidikan Indonesia yang sampai sekarang masih dipakai oleh Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Dikti. Riset dan Dikti kayaknya sudah 4 sekarang ya. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Dikti. Wow, itu menentukan kualitas bangsa itu. Nah, dari sisi mana Pak Sam ingin membahas dari sisi Ki Hajar ini? Kalau Pak Sam melihat. Jadi kalau kita bicara tentang Ki Hajar Dewantara ini, beliau
selain menjadi Menteri Pendidikan, tapi beliau juga meletakkan dasar bagaimana pendidikan Indonesia sejak merdeka itu sampai selanjutnya untuk dilakukan gitu ya Mas ya? Iya, beliau adalah peletak dasar-dasar filosofi pendidikan di Indonesia. Lalu berkembanglah berbagai pengonsep pendidikan, terutama para pengambil kebijakan pendidikan. Yang terjadi, pendidikan Indonesia berubah. Tentu saja berubah, ada perkembangan. Maksudnya mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Taman Siswa sampai sekarang masih menggunakan caranya Ki Hajar Dewantara dan masih menjiwai itu. Pendidikan itu mulai dari pengajaran, pendidikan, dan kemudian kebudayaan, dan itu terkait di dalamnya budi pekerti dan wawasan kebangsaan. Nah, kalau membayangkan itu, sekarang hal-hal itu kan ada di luar pengajaran kayaknya. Iya. Nah, kalau kita tanpa mendalami dulu ke situ, pertanyaan saya tadi, kenapa Indonesia waktu itu begitu dianggap bermutu tinggi pendidikannya? Itu benar ya Pak? Waktu itu bahwa kita di kalangan di Asia itu kita termasuk negara yang pendidikannya lebih berkualitas gitu ya? Iya, kalau belajar dari katakanlah paling gampang, saya dulu kuliah di Jogja. Tahun 80-an itu masih banyak kok mahasiswa dari luar negeri belajar di UGM. Sampai sekarang sih masih ada untuk mata kuliah tertentu, prodi-prodi tertentu. Tetapi zaman dulu banyak para pembelajar dari Malaysia belajar di Indonesia, dan mereka kembali membangun pendidikan mereka. Apa yang membuat mereka tertarik? Karena memang konsep pendidikan yang diletakkan oleh Menteri Pendidikan pertama ini luar biasa terkenalnya. Memerdekakan manusia itu. Itu kalau konsep itu disetarakan dengan pendidikan yang membebaskan Paulo Freire dan lain sebagainya dari Amerika Latin, Pak Sam. Ya, jadi kalau begitu kita sudah memulai dengan sesuatu yang sangat bagus. Pertanyaannya, kenapa sekarang kalau kita lihat di indeks tentang tentang kompetensi, indeks tentang kemampuan ya, dan tentu itu hasil dari pendidikan, Indonesia kok kayaknya bukan kayaknya, memang nyatanya turun terus ini Mas. Bahkan kita sepertinya tertinggal dari negara-negara tetangga kita. Ini masalahnya apa? Karena apakah kita punya bangsa penduduk yang lebih banyak, atau memang ada kesalahan atau ada masalah di mana yang kita tidak diatasi, Mas? Tantangan pertama memang pendidikan terletak pada bagaimana geografis yang terpisah-pisah, pulau-pulau. Kemudian yang kedua dengan berbagai perkembangan zaman ini kan kemudian terjadi degradasi kualitas manusia secara pendidikan diukur dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan sikap ini yang akhirnya membuahkan budaya. Sikap menjadi karakter, kalau satu orang, karakter bersama-sama namanya budaya. Nah, kebayang jika letak pengetahuannya tidak turun semua, maka ada degradasi dari guru yang sebelumnya ke guru yang berikutnya. Dulu masih ada ilmu, ada SPG, ada IKIP, dan lain sebagainya, maka ilmu keguruan, ilmu pengajaran, ilmu pendidikan itu masih secara khusus menjadi mata pengajaran. Sekarang menjadi sangat langka. Mungkin hanya universitas tertentu yang punya FP, Fakultas Pendidikan. Lalu yang terjadi apa? Para pengajar meniru ilmu yang diajarkan oleh para dosennya. Dan hampir semua orang begitu caranya mengajar. Dia mengajar dari gaya para pendidiknya. Nah, ilmunya, pengetahuannya kan semakin menurun. Karena apa? Kita lemah di budaya membaca. Kita lemah di budaya belajar. Budaya belajar orang sih, kalau belajar kan dipikirnya itu ya menambah pengetahuan, kemudian meningkatkan keterampilan. Iya, itu buahnya. Tapi caranya yang tidak semua orang paham. Kalau Pak Sam bertanya seperti itu tadi, saya menjawabnya apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan. Betapa banyaknya orang yang, atau jarang orang yang ketika sharing pengetahuan, keterampilan, dan sikap, itu menggunakan cara yang unik. Cara pribadinya, tetapi meniru para model-model sebelumnya yang bisa jadi sudah menurun degradasi kualitasnya, terdegradasi. Sehingga saya
dalam banyak hal dalam kehidupan selalu saya bilang, kalau Anda mau bergaul ya dengan level ke atasnya, jangan ke bawahnya. Karena yang bawah nanti biar ke atas-atas juga. Karena kalau ke bawah semakin habis kita. Dan itu terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia. Ya, dosen-dosennya dan sebagainya. Walaupun mata pelajarannya tambah, walaupun pengetahuannya bertambah, tapi itu wajar. Itu sudah diprediksi oleh Ki Hajar Dewantara zaman-zaman itu. Beliau mengatakan begini, tahun 35. Tahun 35 nih Pak. Ya, misalnya kita saat ini hidup di masa transisi, itu tahun 35. Di sekitar kita perubahan sedang terjadi. Hilangnya kebiasaan lama tentu saja bikin sedih. Kalau kalimat ini dikatakan sekarang, orang pasti mengatakan iya. Namun di saat lain, hal baru itu membawa kebahagiaan. Pasti diiyakan sama semua orang. Kadang kita menempatkan diri melawan perubahan kebiasaan. Tetapi di saat yang lain, kita juga pergi dari kebiasaan yang sudah kuno itu. Lambat laun kita akan menyadari bahwa percuma saja untuk melawan apa yang tidak bisa dilakukan. Dan bagaimana semua itu datang pada waktunya. Ini yang penting nih. Lalu kemudian kita akan rekonsiliasi dengan diri sendiri terhadap apa yang tidak bisa kita hindari itu. Karena kita tahu apa yang datang bukan pilihan. Tetapi memang betul itu kebutuhan kita. Nah sekarang kepada prinsip beliau mengajak dalam pendidikan itu adalah dunia pendidikan itu ada 3, yaitu diri, keluarga, sekolah, dan pemuda. Kebayang nggak, Pak? Ki Hajar Dewantara itu membagi dunia pendidikan itu keluarga, sekolah, dan pergerakan pemuda. Sekarang coba, apakah semua orang tidak belajar bagaimana anak-anak muda kita bergerak menanggapi dunia baru? Dunia internet, dunia 4.0, dunia whatever apalagi, dunia cyber. Semua bergerak ke sana. Itu sudah dikatakan tahun 35 oleh Ki Hajar Dewantara. Luar biasa. Artinya, jika sekarang mungkin kualitas pendidikan turun, itu lebih ke pendidikan zaman-zaman yang standar di pendidikan formal. Katakanlah Indonesia kalah dengan Finlandia atau apa segala macam. Mungkin ukurannya apa, nggak tahu. Tetapi jika menggunakan prinsip-prinsip yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu masih relevan sampai sekarang. Nyatanya Menteri Pendidikannya juga anak muda yang hidup dengan dunia sekarang dan membuka peluang-peluang model-model pembelajaran yang menanggapi zaman sekarang. Artinya dunia pendidikan formal pun dihadapkan pada kenyataan pergerakan dunia yang tentu saja paling tanggap ya anak-anak mudanya. Ya. Nah, jadi ketika berbicara tentang apa yang Ki Hajar Dewantara yakini dan ternyata dia bisa baca situasinya di masa yang akan datang, 100 tahun di depan ya. Dan sekarang kita bersyukur Menteri Pendidikan kita, menteri yang memang mungkin bukan dosen di pendidikan, tetapi dia sebagai pemuda yang lahir dalam pergerakan perubahan itu sendiri, dan dia pasti seorang pembelajar ya. Nah, artinya kan gini, Mas, pendidikan yang formal tidak boleh meremehkan yang informal, tapi yang informal juga mungkin memerlukan yang formal sebenarnya gitu ya, Mas ya. Nah, cuma pertanyaannya gini nih, Mas, apakah semua pendidikan ini di Indonesia kenapa jadi formal nih? Dalam arti kata gini, saya lihat waktu ke Belanda, ke Jerman, itu mereka tidak semua dianjurkan untuk kuliah ambil sarjana. Kenapa? Mereka malah didorong untuk ambil politeknik. Kenapa? Karena untuk kerja kan. Dia bilang jadi kalau kita kan semua kalau nggak kuliah S1 rasanya kita nggak gengsi. Tapi nanti udah S1 bukan jadi peneliti, bukan jadi akademisi, tapi suruh kerja. Nah kan lucu, kuliah di IPB, kerja di bank, kuliah di ITB ya, jurusan mesin, tapi nanti kerjanya di marketing, kan gitu. Yang paling parah kan kuliahnya di seperti itu, kerjanya menjadi guru. Kerjanya sebagai guru, maksudnya gimana nih, Mas? Ya, tadi kan orang S1, kemudian kerja di beda-beda jurusan yang dia pelajari. Kemudian salah satu yang paling berat kan ketika kuliah seperti itu dan dia memilih pekerjaan atau profesi guru. Dia kan
tentang proses pendidikan, proses belajar. Berarti kan hanya belajar dari bagaimana dosennya atau gurunya mengajar. Oh, iya, saya ngerti yang Dapat Mas dari katakan. mana? Dia ngerti Ini ilmunya, tapi dia nggak ngerti ilmu pengajaran, ilmu ya pembelajaran. membawa seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang diinginkan dalam pelajaran itu, ada ilmunya. Kita namakan metode khusus, kemudian pedagogi, andragogi, kayak gitu itu kan nggak dipelajari. Kalau sekarang mungkin ada vokasi akta, surat izin mengajar, itu formalitas juga ujungnya, misalnya. Nah, ini yang tadi jawaban kenapa pendidikan menurun, salah satunya ini. Tenaga pendidikannya tidak punya bekal cukup untuk mengajar. Sekarang tanyakan, kita bikin penelitian, Pak Sam. Kita bikin penelitian. Bagaimana guru SD menerapkan pengajaran budi pekerti di pelajaran Pelajaran matematika misalnya. Itu banyak yang bingung, padahal kurikulum menjelaskan itu. Budi pekerti memang tidak ada pelajaran khususnya, tetapi bagaimana di pelajaran bahasa Indonesia, berhitung, agama, olahraga bahkan, itu di situ penuh ajaran-ajaran tentang sikap. Iya. Makanya saya pikir ini kita semua mungkin nggak menyadari bahwa yang namanya pendidikan bukan cuma menyampaikan konten dari sesuatu yang mau dipelajari, tetapi bagaimana si pendidik atau guru gitu ya, dia tahu menolong siswa didiknya ini untuk bagaimana proses bertumbuh dan belajar dan memahaminya. Itu dia. Dan bahkan bukan cuma membantu, tapi bikin siswanya antusias, jadi nggak merasa tersiksa gitu ya. Senang, bahagia, gembira untuk datang ke sekolah, kangen sama gurunya. Nah itu, dan kemudian bahkan si anak ketika belajar tahu bahwa ini manfaatnya nanti seperti apa, dan bahkan pulang pun masih terbayang-bayang, kalau bisa tergila-gila dengan materi pembelajarannya gitu, kalau perlu gitu ya Mas ya. Nah, yang Pak Sam katakan terakhir, bagaimana anak-anak antusias, bersemangat, seharus-harusannya ingin harus datang ke kelas, bukan sebaliknya, bangun tidur aja harus dibangun karena malas dan takut datang ke sekolah karena ditagih mana PR-nya. Itu Ki Hajar Dewantara sudah bahkan meletakkan itu yang pertama. Dia justru tertarik pada itu yang pertama. Dia belajar dari Friedrich Froebel, dari orang Jerman, itu belajar bagaimana bermain menjadi metode pengajaran. Nah ini maksud saya, mungkin sekarang kita telah kehilangan itu kali ya Mas Wisoto. Kan pertanyaannya lu kemudian di mana letak hakikat anak-anak yang datang ke sekolah PAUD, TK, SD? Kebayang. Kalau mereka sudah merasa berat di SD, lalu di SMP, SMA, gimana mental mereka untuk SD sudah kembali, SMP marah, SMA berontak. turun jalan. Mas, saya kan masuk sekolah tuh terlambat. Umur 9 baru saya masuk SD. Karena tubuh saya udah bongsor, nggak mungkin dong kelas 1 SD. Kelas 1. Jadi saya masuk langsung kelas 4. Umur 9. Ya. Nah, saya merasa beruntung sekarang. Kenapa? Karena ternyata dari umur 5, mungkin masuk sekolah kan sekarang umur 6 ya. Masuk 6 sampai ke 9 itu saya di rumah. Saya nggak masuk sekolah, saya di rumah. Saya punya waktu main, saya punya waktu yang untuk mengamati semut, bawa kaki kecoa, jalan dari ujung halaman depan sampai ke sumur belakang ya. Pokoknya saya ngikuti barisan semut tuh. Saya boleh berleha-leha ngamati semut tanpa harus ayo bikin PR atau apa gitu ya. Nah, saya bisa ngeliatin laba-laba bikin sarangnya. Ya itu kan bikin sarang itu bisa 2-3 jam toh. Terus bahkan kena hujan, angin, robek, dia bikin lagi. Wah, saya menikmati banget. Nah, waktu saya masuk sekolah, saya heran orang-orang kok kalau diumumkan besok libur senang. Saya malah nggak senang. Nah, jadi saya heran. Nah, itu yang Mas tadi katakan. Kalau saya senang sekolah. Kalau teman-teman senang libur. Dan yang lucunya gini Mas. Waktu kita biasanya zaman itu kan ada bukan semesteran namanya.
1 tahun itu dibagi 3, namanya apa tuh? Kuartal ya. Jadi dibagi 3 kan. Jadi setiap 4 bulan ada jeda gitu ya. Setiap 4 bulan ada jeda. Nah, jedahnya itu nggak lama sih, cuma seminggu. Lalu kita biasanya kalau udah menjelang pas jedah itu atau periode berikutnya kita dikasih buku baru. Nah, jadi kalaupun nggak buku baru, nanti akhir tahun baru dikasih buku baru untuk kelas berikut. Saya ketika terima buku itu saya rapi, saya susun, saya bungkus, saya sampul zaman itu. Terus saya selama liburan seminggu itu saya baca, Mas. Hampir sebagian besar buku saya selesai baca selama liburan itu. Nah, besok lagi masuk kelas, sebagian sudah saya pahami. Jadi kalau di kelas saya cuma dengerin gitu. Nah, kenapa? Saya nggak disuruh, Mas. Karena saya suka. Jadi saya merasa teman-teman kenapa nggak suka, saya juga belum tahu waktu itu apa yang membuat saya seperti itu. Dan saya nggak merasa lebih istimewa, cuma saya suka aja. Nah, sekarang saya baru tahu, Mas. Saya berhasil lolos dari pembantaian The Joy of Learning. Jadi rupanya teman-teman saya ini, semua anak sebenarnya suka belajar. Semua anak saya jamin semua anak suka belajar. Tapi dibunuh The Joy of Learning-nya entah itu oleh orang tua, entah itu oleh guru. Bagaimana, Mas, menurut Mas? Ya, pada dasarnya kita semua ini bentuk perubahan itu sendiri. Kalau di depan kita kata perubahan. Berubah itu hanya karena satu hal, belajar. Bagaimana anak-anak dari hanya keluar oek-oek, telentang, semua dibantu orang. Kemudian dia bosan telentang, kemudian saatnya kemudian miring, dan seterusnya belajar. Bahkan hal yang sama sekali di luar kemampuannya, memahami bahasa emaknya. Iya. Dia hanya itu, dan dia melakukannya dengan sangat antusias. Dengan sangat antusias. Ya, nah kemudian proses-proses itu memang kebanyakan terhenti di, pendidikan formal. Karena harus fokus pada satu huruf, fokus pada satu hal di depan, fokus pada satu orang bernama guru. Padahal awalnya lahir alat akuisisi ilmunya itu periferal, matanya bisa lihat sampai ke samping, kelihatan semua. Tapi begitu sekolah, Pak Sam saja mungkin kalau membuka tangan begini, mungkin sampai sudut tertentu udah nggak bisa lihat. Ini kalau gini dilihat gitu, sampai itu anak-anak bisa sampai lihat agak ke belakang. Nah, kenapa begitu? Ya karena tadi diformalkan, difokuskan. Lalu saya dalam kehidupan sehari-hari saya yang saya sebut sebagai fasilitator belajar, saya ingin betul menjadi fasilitator belajar, memahami betul bahwa belajar itu bukan menambah pengetahuan, itu hasilnya tambah pengetahuan itu. Belajar itu yang membuat sambungan saraf baru dalam pikiran. Caranya gimana? Lihat, dengar, dan rasakan. Yang cecap dan cium harusnya iya juga. Cuma kalau gurunya dijilat kan kasihan basah nanti. Iya. Nah, supaya sambungan saraf ini hasilnya baik, maka mana pilih? Ikut ditempelin perasaan senang, bahagia, gembira, atau sedih, galau, duka mendalam, marah, naik pitam. Perasaan itu akan menyertai sambungan saraf itu. Dan kebayang ketika ikut pelajaran matematika sambil dimarah-marahi, maka bagian itu akan nempel, diingat, ketika ngingat itu akan terasa nggak enaknya. Maka kebayang saat ujian, akan muncul ada pertanyaan itu, nggak enaknya muncul. Misalnya, ini sangat mendasar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diulang. Jadi PR itu pekerjaan rumah, bukan permainan rumah. Boleh dong, boleh sekarang saya selalu mengatakan, PR itu permainan rumah. Anak-anak saya dulu dari jauh-jauh bilang, Papa, hore, hore, saya punya PR. Tetangga nengok-nengok, wih, anaknya tata gila tuh. Dia pikir, padahal karena dari kecil saya bilang, ini permainan rumah, nak. Kalau kamu kerja, Papa belum bisa gaji kamu. Pekerjaan rumah, kamu bisa gaji. Permainan rumah. Kenapa? Karena PR itu kan mengerjakan ulang apa yang dipelajari di sekolah. Dan itulah pengulangan. Pengulangannya ada 5 sih, yang formal saya pelajari. Pertama, membaca. Pak Sam, kapan membaca? Sebelum pelajaran. Dan yang Pak Sam lakukan itu. Mana ada anak sekarang membaca sebelum pelajaran? Iya, Mas. Kalau saya lakukan itu suka. Setelah pelajaran, untuk apa? Ngerjakan tugas. Ya, membaca. Kemudian mencatat. Mencatat itu dipikirnya menulis ulang. Bukan ada merangkum, ada meringkas, ada menggambar, mind map, bikin skema. Itu
membuat tabel dari cerita menjadi tabel, dari cerita menjadi diketahui. Pak Sam ingat dulu ada soal cerita diketahui, membuat ringkasan. Sekarang nggak ada, jarang ada seperti itu. Pilihan ganda semua. Kemudian setelah itu berlatihnya PR tadi iya, diskusi, bertanya, menjawab. Mana ada anak sekarang di kelas sampai anak-anak, baiklah pelajaran hampir selesai. Apakah ada pertanyaan? Pasti diam semua. Zaman saya, apakah ada pertanyaan? Pak Guru, saya tidak bertanya Pak. Bolehkah saya meringkas pelajaran hari ini? Nanti kalau ada yang kurang, Pak Guru yang nambahin. Gitu. Oh, kalau ada gitu kan gurunya senang banget. Tapi mana ada anak sekarang seperti itu? Oh, Pak Isoto dulu belajarnya di Taman Siswa zaman itu, enggak? Bukan. Saya di pulau yang tidak ada di peta, Pak. Di Ambon itu, di Ambon. Iya, ini Kakak Marianeo ada nggak masih tadi? Kayaknya ada. Di Ambon ya, Pak, di Ambon. Iya. Saya di, bukan pulau Ambon ya, pulau yang satunya lagi. Oke, jadi kalau saya pikir-pikir bahwa sekarang sebenarnya kita bukan butuh kurikulum yang lebih canggih ya, kita butuh supaya tenaga pengajar kita mempunyai kemampuan untuk mengajar, bukan sekedar mengalihkan informasi, tetapi membuat si anak itu tadi mengerti cara belajar anak dan mengerti bagaimana membuat anak antusias ya, gitu ya, Pak Is ya. Bedakan, Pak, bedakan. Iya betul banget, bedakan. Banyak orang berpikir mengajar itu transfer knowledge, pengetahuan. Yang lebih tinggi sedikit ya sikap. Membangun sikap, mendidik sikap. Ki Hajar Dewantara mengajar adalah membangun manusia yang merdeka. Range-nya gede banget bedanya. Wah. Nah, memerdekakan itu kan tadi itu semua pelajaran yang dipelajari masuk dalam pikiran jadi menjadi VAK, verbal visual, visual auditory kinestetik atau gambar perasaan suara yang kemudian itu diulang-ulang dalam pikiran lalu hasilnya selalu sikap baru. Hasilnya selalu sikap baru. Nah, sikap baru ini kalau bareng-bareng kan jadi budaya baru. Mas, itu yang program yang keluar sekarang disebut Merdeka Belajar, ini ada kaitannya, Mas, dengan Ki Hajar Dewantara? Sangat ada kaitannya. Teman-teman pemirsa kalau sempat lihat bagaimana podcastnya Pak Menteri, Mas Menteri, yang wawancara Pak Presiden Jokowi tentang Hari Pendidikan Nasional. Ada itu. Jadi Merdeka Belajar itu bagian dari mengembalikan marwah pendidikan ke sekolah formal. Wah, kalau gitu kita di Makna Gangsing, Mas, dengan kita punya program yang Guru Coach Indonesia Emas ini, kelihatannya perlu kita jiwai kembali ya, yang menjadikan siswa Indonesia ini merdeka ya. Saya ini Pak Sam, saya bahas dari filosofinya Engar Sosong Tulodo yang silakan, diterapkan zaman sekarang. Orang bilang nggak relevan itu, sudah kuno. Lihat baik-baik. Ya, Engar Sosong Tulodo itu kan tulit. Ya, tulit. Apa yang perlu dilakukan oleh guru? Menjadi role model, teladan. Lah kalau gurunya suka marah-marah di depan, apa dia bisa jadi teladan? Misalnya. Memiliki keterampilan untuk mengevaluasi diri. Merefleksi. Kalau baca aja enggak, bagaimana mampu berefleksi? Merencanakan peningkatan kualitas diri. Kualitas diri kan 3, pengetahuan, keterampilan, sikap. Misalnya. Kemudian, Ing Madya Mangun Karso, to empower. Apa yang perlu dilakukan sekarang oleh para guru? Membiasakan berkomunikasi efektif. Sesuai norma. Dan mampu berkolaborasi dengan berbagai hal. Dan salah satunya adalah dikatakan menguasai teknik coaching dunia sekarang. Menguasai teknik coaching di soal bagaimana to empower, bagaimana menjadi Ing Madya Mangun Karso itu. Lalu yang terakhir Tuturi Handayani itu to nurture, merawat, menyadari dan terampil mengenali potensi anak didik dengan segala latar belakangnya. Kebayang? Kompetensi guru yang seperti itu yang diharapkan menjadi guru yang memerdekakan siswa. Nah, kalau Pak Sam tadi menyampaikan bahwa kita di Makna Gangsing memiliki program Guru Coach Indonesia Emas, itu sangat menjawab kebutuhan zaman bagi guru yang sekarang mengajar, karena itu sebenarnya guru yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Wah,
Mas, aku jadi ingat, Mas. Kenapa aku dulu masih ingat ya, SMP itu sangat tergila-gila dengan beberapa mata pelajaran. Ya, salah satunya bahasa Indonesia, karena kemudian si guru bahasa Indonesia ini membuat sebuah kegiatan latihan teater. Terus kemudian di situ terjadi interaksi, di situ terjadi proses belajar bahasa yang apa ya, nggak teoritis gitu. Karena cara suruh baca puisi, terus dia perlihatkan buku sastra, romans, novel apa, disuruh. Jadi kita seneng gitu ya. Terus kemudian di salah satu pelajaran yang lain adalah prakarya. Nah, saya ingat gurunya ini sering memuji saya. Jadi saya tuh boleh dikata setiap pulang sekolah mengerjakan prakarya. Jadi prakarya itu tiap hari saya di rumah. Setiap pulang sekolah saya bikin prakarya. Padahal cuma pelajarannya 1 minggu cuma 1 kali. Tapi kan mesti bawa hasilnya tuh. Jadi bahkan dilombakan di mungkin sekelurahan atau mungkin sekecamatan, saya lupa lah. Pokoknya waktu itu dilombakan ya. Kita bikin grup, lalu kita menang. Wah, senang. Jadi menurut saya sekolah jadi menyenangkan ya waktu itu ya. Karena sekolah udah nggak ada, makna gangsing aja Pak, bikin lomba prakarya tingkat nasional. Nah, itu dia Mas. Jadi Ya, menurut karena saya, Bang, prakarya itu Pak, maaf, prakarya itu melibatkan kognisi, skill, dan attitude sekaligus. wah, Nggak iya. bisa membuat itu. Nah, sekarang pendidikan kan tujuannya meningkatkan ketiganya itu. Nah, membaca itu meningkatkan kognisi. Tetapi kalau dia nggak bisa mengerjakan soal kan lucu. Maka membaca habis itu mengerjakan soal. Mengerjakan soal, jika ini ada praktek-prakteknya, anak-anak belajar jauh lebih menguasai ketika dia melakukan. Dan prakarya itu adalah mengulang keterampilan, mengulang tindakan. Dan disertai dengan sikap teliti, tertib, rapi. Keutamaan hidup. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, Mas, aku sempat dengar katanya Ki Hajar Dewantara ini dulu sempat belajar dari Montessori juga, Mas. Iya, jadi beliau belajar dari 3 orang yang paling mengena. Apakah Fris, suara saya bisa terdengar? Sekarang sudah bisa, Mas. Oke. Jadi yang paling dipahami banyak orang, beliau ini belajar dari 3 orang. Yang pertama belajar dari Friedrich Froebel. Dia mempelajari bagaimana konsep bermain itu untuk belajar. Ya, saya bahkan sempat mendirikan sebuah tempat bermain sambil belajar. Jadi tempat bermain anak-anak dengan mainan tradisional, belajar di situ. Lalu yang kedua, belajar dari Maria Montessori untuk apa? Mempelajari tentang bagaimana prinsip belajar. Prinsip belajar adalah tadi membuat sambungan saraf baru dan caranya memasukkan informasi dari luar lewat panca indera. Maka dari Maria Montessori ini Ki Hajar Dewantara belajar tentang bagaimana membentuk isi persepsi tentang pelajaran dengan melihat, mendengar, dan merasakan dengan panca indera. Lalu satu lagi, belajar dari Rabindranath Tagore dari India. Ini tentang bagaimana manusia yang bertakwa, manusia yang berrohani, berspiritual, dan bertakwa. Lebih-lebih sebenarnya berdharma baik, berbudi baik. Itu dia. Jadi manusia yang bebas adalah manusia yang mampu hidup seperti hakikatnya manusia. Kemudian dia belajar berkembang berubah dengan segala milik yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu panca indera. Dan hasilnya dikaitkan dengan bagaimana dia hidup baik dengan dirinya dan dengan sesama orang lain, bahkan segala ciptaan. Menghargai ciptaan. Jadi kebayang itu. Zaman dulu yang namanya Merdeka Belajar itu sampai hasil orang yang keluar dari pendidikan itu adalah mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sampai ke sana. Jadi Mas, sebenarnya kesimpulannya kalau pendidikan formal itu dilakukan dengan tepat, hasilnya juga bagus ya Mas ya. Jadi kalau sampai ada kegagalan itu bukan karena formalnya itu ya, tetapi karena unsur bagaimana mendeliverinya ya, bagaimana proses belajarnya yang nggak terjadi ya. Sumber daya yang ada di proses, Pak. Sumber daya itu kalau di sekarang kan ada guru, ada murid, ada orang tua, ya, masyarakat kalau mau ditambah. Nah,
gurunya ada terjadi degradasi kompetensi dan kualitas. Muridnya terganggu, terdistrak oleh dunia internet atau sekolah yang lain, bukan sekolah formalnya yang ada. Kemudian orang tuanya terbebani ekonomi, harus berjuang mati-matian, kalau enggak anaknya nggak bisa makan dan nggak bisa sekolah. Tapi kalau saya jadi ingat nih Mas ya, ketika saya ambil program S2 kemarin, kan teman sekelas itu kira-kira 20 lebih lah, 24 orang. Mereka rata-rata guru dan kepala sekolah dari berbagai daerah. Dan saya paling tua sendiri, udah 54 tahun, jadi mereka baru 20-an, 30 gitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya nih Mas, ketika ada ujian, ada tes, nah coba terkan nih Mas, ada nggak guru, ada nggak siswa yang adalah guru dan kepala sekolah nyontek Mas? Kalau soal nyontek makan sudah jadi budaya, Pak Sam, budaya. Kenapa? Karena ya ketika itu terjadi di sekolah, ketika mereka sekolah dulu nggak ada sanksi, nggak ada. Kalau saya lebih sanksi nggak terlalu setuju sih. Nggak ada dikatakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan jika tidak itu bukan urusannya sama soal hukuman, tapi urusan soal dosa misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, waktu itu saya nanya sama teman yang melakukannya. Kamu kan guru, kan kamu kepala sekolah, besok kan kok kamu kembali ke... Ngomong-ngomong gimana kamu nyontek? Dia ngomongnya gini Mas, kalau saya nggak lulus nanti saya nggak bisa promosi. Jadi kamu belajar ini untuk ilmu atau untuk ijazah? Ya mereka nggak jawab, tapi saya bisa jawab, bisa dapat perjawabannya ya mereka sekedar formalitas untuk bisa nafkah Mas, untuk promosi. Jadi saya merasa miris ya bahwa kita punya tenaga pendidikan yang S2 loh Mas, gitu. Dan sebagian waktu S3 saya lihat ya kurang lebih. Waduh, jadi gimana nih dunia pendidikan kita nih Mas? Maaf Pak, putus-putus di tempat saya, kayaknya sinyal saya parah ini. Saya nggak mendengar Pak Sam. Freeze sekarang. Maaf. Sekarang dengar nggak Mas? Dengar. Ya, jadi saya hanya menangkap tentang kondisi bagaimana para orang-orang yang harusnya sudah tidak melakukan kecurangan dalam tanda petik saat belajar itu lebih ini saya lihat, dengar dan rasakan bagaimana semua diharapkan seragam. Semua yang masuk sekolah dites. Kalau nggak lulus nggak bisa masuk. Semua mau lulus, untuk bukti lulus juga harus dites. Kalau nggak lulus, berarti harus ngulang. Masuk kerja juga harus dites. Maka apa yang terjadi ketika dia nggak siap saat proses belajarnya, saat ujian dia akan mencari cara supaya bisa menjawab. Padahal, jika orang mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, lihat, dengar, dan rasakan saat pelajaran, dan dia mengulang mengerjakan permainan rumah, mengerjakan tugas, mengerjakan prakarya, itu saat ujian nggak perlu belajar lagi. Pasti bisa jawab soalnya. Nah, budaya belajar ini yang tidak dilakukan oleh bahkan para pejabat yang sekarang bernama kepala sekolah itu. Dulu dia juga begitu. Kalau kuliahnya ya sistem kebut semalam, SKS, sehingga tidak mengutamakan kualitas pengetahuan, keterampilan sikap, tetapi saya bisa lulus. Ya, saya ngerti Mas. Jadi yang malam ini kalau saya boleh rangkum nih Mas, sebenarnya makna dari pendidikan ini kalau mau disederhanakan ya kita pakai bahasa yang paling pasaran ya, bahwa yang namanya belajar itu katanya asal mereka bisa melihat, mendengar dan merasakan, dan kemudian apa yang mereka sudah lihat, dengar dan rasakan ini diulang-ulang, baik diulangnya diucapkan atau juga diulang-ulangnya dipraktekkan, lalu kemudian ini paling pasti terjadi sesuatu. Ya, itu pasti terjadi sesuatu. Penguatan sambungan saraf yang terjadi. Dan inilah sebenarnya udah merupakan keberhasilan pendidikan, yaitu sudah mulai terjadi sesuatu, dan kalau nanti dia teruskan lagi, pasti ujian, pasti dia bisa. Kenapa? Karena sudah ada di dalam ya Mas ya. Gitu ya Mas ya, ini signalnya jelek ya?
Di sini bagus Mas, saya bisa Semoga lihat wajah Mas ya. Saya bisa ngelihat wajah Mas yang lagi bingung. saya tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sam. Semoga para hadirin yang 9 orang hadir ini bisa mendengarkan apa yang disampaikan Pak Sam. Pada dasarnya begitu. Saya melihat gerakannya Pak Sam. Jadi belajar itu memasukkan informasi, disertai dengan perasaan senang, bahagia, gembira, biar nempel sambungannya itu senang, bahagia, gembira. Diulang-ulang caranya dalam pikiran, mengulang, menutup mata kemudian mengulang dalam pikiran kan bisa. Kemudian dengan berlatih, dengan melakukan, maka terbentuk sambungan saraf yang tebal, yang jika diperlukan dia tinggal keluar begitu saja menjadi sikap. Buah setiap pendidikan adalah sikap, Pak Sam. Maaf. Nah, ini nggak tahu Pak Sam mendengarkan saya atau tidak. Saya dengarkan, Mas. Saya dengarkan. Itu. Komplit. Mas, jadi ketika misalnya ketika saya meminta anak saya melakukan sesuatu, misalnya baca kitab suci. Tapi mengatakannya, menyuruhnya dengan tidak menyenangkan. Baca kitab suci. Jadi dia melihat, mendengar dan merasakannya tidak nyaman. Iya, terpaksa. Tidak ada gembira, tidak ada senang, tidak ada bahagia, ada perasaan-perasaan jengkel, yang menyertai. Lalu apa yang kita suruh itu untuk dia pelajari tidak nempel ya Mas ya. Kalaupun sampai nempel disertai dengan perasaan yang tadi saat dia belajar itu. Nempel tapi disertai perasaan sebelnya. Jadi ketika disuruh ingat lagi malah yang dia ingat sebelnya ya Mas ya. Rasanya yang keluar sebelnya itu. Dan itu berkembang Pak, tidak berhenti, membesar Pak. Nanti akan menular saat belajar sesuatu yang baru jadi keluar rasa sebelnya dan nempelnya semakin sebel. Jadi kalau orang bilang, ayolah berpikir positif gitu. Nggak serta-merta orang bisa melakukannya karena nggak tahu gimana caranya. Caranya sederhana padahal. Wah, saya dulu lagi masih kecil ngedidik anak saya masalah. Saya didik dia matematik tapi agak galak. Saya bahkan sertai hukuman. Pantesan dia sampai dewasa dia nggak suka matematik. Kenapa? Yang dia ingat perasaan kesel, sedih, dan terancam karena saya marah toh karena matematiknya itu. Oke. Ya Pak Sam, dalam kondisi seperti itu dunianya berubah. Pendidikan sekarang yang diperlukan hasilnya adalah, dan ini ranking dari World Economic Forum sekaligus penelitian, salah satu penelitian siapa ya, kayaknya Katarina Gorbowska atau siapa dari sama Anna Lupika atau siapa gitu. Itu ranking pertama yang diperlukan dunia zaman sekarang adalah kreativitas. Kreativitas itu nggak akan keluar kalau orang nggak merasa nyaman, rileks, senang. Karena itu otak kanan yang dominan berpikir kreatif itu. Yang kedua, entrepreneurial. Kepribadian yang punya ego strength tinggi. Kemudian yang ketiga, problem solving, conflict solving, decision making, analytical thinking. Ya, sampai ke efficiency orientation. Kebayang itu dunia sekarang memerlukan itu. Nah, bayang kalau di tempat kita masih berorientasi pada pengetahuan yang diukur dengan nilai-nilai nominal, walaupun kurikulum 13 sudah membuat raport itu 3 macam angka, kemudian afeksi, kemudian ada sikapnya gitu. Namun saya yakin komputer akan memudahkan mereka copy paste. Copy paste. Jadi demi gampangnya mengerjakan. Kalau saya sarankan bahkan para guru itu nggak rumit-rumit amat. Punya buku yang jumlah halamannya sejumlah muridnya. Lalu setiap hari dilihat, didengar dan dirasakan apa perkembangan mereka, dicatat, ditulis. Bisa terdengar suara saya, Mas? Bisa, Mas. Bisa terdengar suara saya ya. Lalu dari situ, itu nanti catatan yang selain angka dituangkan ke dalam raport itu. Ini yang belum banyak disadari. Lalu raport itu menjadi semacam RPP, copy paste. Yang penting ada untuk memenuhi syarat administrasi. Kebanyakan ini yang terjadi. Dan ini salah satu bentuk dari mental tadi itu, mental nyontek dan itu. Sorry, maaf ya para guru, tidak semua, tetapi ada itu yang terjadi. Mas, ini saya pernah ngobrol sama Insinyur Ciputra.
Beliau berkata begini, waktu saya tanya, Pak, gimana waktu dulu sekolah, gimana Bapak belajarnya, semangat belajar? Oh, Pak Sam katanya, saya ini angkanya C saja katanya. Kalau angkanya A katanya itu jadi dosen. Ya, kalau angkanya B katanya itu jadi pegawai saya. Kalau C itu jadi majikan kata dia. Maksud Mas denger ya. Jadi kata Ciputra kalau A itu jadi dosen, pinter-pinter soalnya katanya. Tapi kalau yang B katanya jadi pegawai karena kalau C nggak diterima lu di kantor katanya ya. Tapi kalau C kayak gua harus nyari sendiri. Gua nggak bisa kerja, buka perusahaan. Gua ngegaji tuh katanya yang pinter-pinter. Nah, maksud saya gini, ini memberi saya semangat gini. Buat teman-teman pemirsa yang mungkin waktu di sekolah dulu entah peristiwanya gimana, mungkin tenaga pengajarnya membuat Anda terluka, lalu semangat belajar Anda jadi nggak suka dengan pelajaran-pelajaran, ya Anda merasa nggak suka dengan proses belajar di sekolah. Tapi saya mau katakan bahwa yang Anda nggak suka boleh saja terhadap sesuatu yang terjadi di sekolah, tapi biarlah semangat belajar itu Anda masih miliki. Kenapa saya percaya orang-orang kayak Pak Ciputra justru dia menjadi orang sukses karena dia terus belajar. Bolehlah dia nggak suka belajar dengan cara di sekolah, ya, tapi dia terus belajar. Teman-teman kayak Bill Gates katanya dia drop out ya dari Harvard, tapi dia orang yang prosesnya belajarnya dia teruskan. Ya begitu juga Steve Jobs, kan dia drop out. Tapi dia belajar, ya belajar. Jack Ma juga Pak, Jack Ma. Oh Jack Ma, iya Jack Ma juga. Jadi proses belajar perlu diteruskan, ya. Tapi sekarang Anda bebas nih milih sendiri. Anda tinggal ikuti banyak training-training, seminar-seminar, ya. Dan Makna Gangsing, saya dengan Mas Istoto, ya ada Kang Asep, ada Coach Utoro, ya, ada Adrian, ada Mas Albert. Ini kita juga terus mengadakan pembelajaran informal, ya. Khususnya kita mengadakan sebuah proses menolong guru-guru Indonesia menjadi coach. Namanya Guru Coach Indonesia Mas, gitu. Coba Mas Istoto, sebelum kita akhiri, tolong dijelaskan ke teman-teman apa yang kita mau lakukan nih dengan Guru Coach Indonesia Mas. Oke. Sehubungan dengan Hari Pendidikan Nasional nih. Iya. Engarso Sung Tulodo, Bapak Ibu, pemirsa langsung dan nanti yang menonton setelah ini, jadilah teladan itu berarti memperbaiki diri kita untuk menjadi teladan bagi murid-murid kita. Maka segala pikir, ucap, rasa, dan laku yang kita tunjukkan pada murid adalah hal yang pantas dipelajari oleh siswa, menjadi teladan kebaikan dan selaras dengan dunia. Yang pertama. Yang kedua, ing madya mangun karso, berarti memfasilitasi anak-anak belajar seoptimal mungkin. Maka kuasai metodologi dan mampu berkomunikasi, mengajar secara efektif, dan mengajar secara efektif itu satu-satunya jalan yang harus dikuasai oleh guru untuk berkomunikasi dengan murid, sehingga murid dapat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara optimal. Apa yang dilakukan? Mengenali mereka, mengenali latar belakangnya, mengenali keluarganya, bahkan terus melakukan komunikasi yang positif dengan mereka. Selalu fleksibel, berefleksi untuk menemukan hal-hal yang mendukung supaya anak senang, bahagia, gembira belajar. Ing madya mangun karso. Tutpuri Handayani artinya apa? Mendorong mereka mencapai. Nah, Coach Indonesia Emas adalah mengajak guru untuk menjadi ketiga-tiganya. Karena dalam Coach Indonesia Emas dipelajari bagaimana sikap atau attitude coach, sikap seorang coach. Ini sikap yang menunjukkan bagaimana mampu mendengarkan, mau mendukung, mau mensupport. Yang kedua, skill, coaching skill. Ini berarti proses mengembangkan orang tidak hanya dengan tuturan, tetapi dengan bertanya. Dan ini jauh lebih berefek pada anak pembelajar.
Yang kedua. Yang ketiga, memproses, memfasilitasi orang berkembang, mencapai cita-citanya dengan potensi terbaik mereka. Jadi, di sini letaknya. Kita mensupport proses Merdeka Belajar dengan cara menyediakan tenaga pengajar yang kompeten menjadi fasilitator belajar untuk generasi emas kita. Ini dia, Pak Sam. Ya, Yang jadi dapat saya teman-teman sampaikan. sekalian, ini informasi kami mohon untuk Anda sampaikan kepada semua rekan yang ada di sekeliling Anda yang tertarik kepada dunia pendidikan, yang formal maupun informal. Kami Magna Gangsing sedang betul-betul ingin membangun ya sejumlah besar guru dengan rasa coach. Kami menyebutnya guru coach Indonesia Emas. Kenapa Indonesia Emas? Karena kita membutuhkan anak-anak yang dari hari ini, nanti ketika berapa tahun kemudian di depan, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dan benih-benih yang hebat. Bagaimana mereka bisa menjadi hebat? Butuh pendidik yang dapat menolong mereka. Pendidik-pendidik kita tentunya punya banyak keterbatasan. Tetapi satu hal yang Anda harus miliki, kemampuan untuk menjadi seorang coach. Jadi, guru dengan rasa coach, ya. Nah, inilah makna pendidikan yang kita sudah obrolin nih dengan Mas Istoto. Ya, ternyata mendidik diri kita atau mendidik orang lain, ya Anda jangan kalap, jangan bingung, ya memang bukunya tebal-tebal tuh, tapi sudah diringkas sederhana tadi oleh Mas Istoto katanya. Ya, bahwa proses belajar adalah ketika Anda melihat, Anda mendengar, Anda merasakan, ya lalu kemudian kita ulang-ulang, ya kita ulang-ulang. Terus kemudian, tapi jangan lupa harus ada rasa senang, harus ada bahagia. Kalau perlu ada rasa penasaran, ada rasa terkejut, surprise, ada rasa apa lagi, ada sensasinya, ya. Wah, belajar itu rasanya kok, wah, gitu ya, heboh gitu ya. Nah, nanti terbangunlah yang namanya jaringan-jaringan synapse ini ya, dan ini yang disebut semacam kalau di komputer ini prosesornya di sini ya, semuanya terjadi. Nanti kalau dibutuhkan dipanggil keluar ya. Ya. Begitu. Jadi begitu. Belajar tuh nggak susah-susah amat ya. Ya. Nah, ketika ada orang yang mengulang-ulang perlu pelan-pelan, ada yang bisa cepet, sabarlah dengan dirimu ya. Yang penting Anda menikmatinya. Pokoknya belajar deh satulah, Anda menikmatinya. Ada rasa sensasi gembiranya, ya. Begitu ya Mas Istoto ya. Pendidikan adalah sesuatu belajar yang menyenangkan. Nah, makanya kita kasih nama Magna Gangsing, Mas. Ada yang bilang, kok lembaga training kayak nama kampung Gangsing. Oh, saya bilang, kami mempercayai belajar itu adalah bermain, ya. Kenapa? Karena kalau belajar tidak menyenangkan, orang nggak akan mendapatkan apa-apa. Mas Istoto, seberapa besar optimisme Mas Istoto hari ini melihat negeri kita? Saya sangat optimis bahwa kita bisa bersama-sama membantu generasi muda menghadapi proses belajar yang harus dipelajari secara baru, yaitu online. Karena ke depan tidak mungkin offline semua, pasti ada online-nya. Para guru menyesuaikan. Guru ini bebannya berat, termasuk membereskan administrasi mereka, syarat-syarat sertifikasi untuk tetap bertahan supaya dapat pemasukan cukup, tetapi kualitas pengajarannya perlu terus berkembang. Maka guru perlu belajar terus. Fasilitas-fasilitas belajar tidak selalu berkaitan dengan apa yang formal, yang dari pemerintah. Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang memperhatikan guru. Saya kenal banyak yayasan, termasuk Magna Gangsing ini, saya ada di dalamnya, memfasilitasi bagaimana guru belajar. Buka pikiran, buka perasaan, dapatkan semuanya. Maka Indonesia bisa sampai
100 tahun lagi, lebih dari itu, dan bagian dari ini adalah, sebagian dari itu adalah karena para guru di Indonesia. Sangat optimis Pak Sam, sangat optimis. Mas, mau tahu nggak kalau saya kenapa saya optimis, Mas? Hah? Apa Mas kenapa Isoto itu? mau Apa ya? kalau Ya, dari Pak. sisi situasi memang bisa membuat rasanya pesimis. Tetapi saya kok bisa punya rasa optimis. Nah, Mas pengen tahu nggak? Apa itu? Kalau Dari saya sisi Mas mananya? kalau saya punya optimis ini muncul dari keyakinan saya gini, Mas. Manusia itu semakin ada masalah, memang Semakin Pak, kuat. biasanya pada umumnya awalnya ketika masalah datang kita babak belur. Tetapi yang namanya manusia dari abad ke abad, Mas, semakin susah, semakin kuat, Mas. Jadi Iya. saya yang khawatir nih, Mas. Saya yang khawatir adalah negeri-negeri yang sudah mapan karena mereka ini tidak pernah lagi ngalamin kesusahan. Kalau kita ini kan sudah sekian lama nih ngalami kesusahan. Jadi asal ada orang-orang yang mau aja bangkit. Dan menurut saya akan bisa menghasilkan sesuatu. Nah, saya melihat sekarang banyak orang-orang yang bangkit, Mas. Ya. Bangkit untuk melakukan sesuatu. Dan jumlahnya nggak perlu besar. Kenapa? Karena yang penting ada, lalu kita bersama-sama, dan saya percaya. Nanti tahun 2045 kita bisa menghasilkan sebuah kemakmuran yang mensejahterakan dan membahagiakan dan juga membuat bangsa ini bisa dimuliakan dan juga memuliakan sang penciptanya, Mas. Amin, amin. Ya, Oke, Mas, kita harus berpisah untuk sementara, tapi yang pasti Hari Pendidikan ini saya sangat bahagia sekali bisa ngobrol dengan Mas Istoto dan juga buat teman-teman yang sedang merayakan ibadah puasanya. Saya juga ucapkan terus semakin tekuni dan semakin tunaikan ibadahnya ya. Dan juga buat semua teman-teman keluarga besar kita seluruh bangsa ini kan sedang menghadapi pandemi ya. Semoga kita tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, dan kita tabah dengan semua keterbatasan ini. Dan percayalah ya, percayalah bahwa selalu ada matahari terbit setelah malam ya. Selalu ada harapan di tengah-tengah kesulitan. Mas Istoto, saya minta kata-kata yang terakhir untuk program ini buat teman-teman yang menyaksikan kita. Baik, teman-teman, pendidikan itu ada kakak dan adiknya. Pendidikan itu buah dari pengajaran. Ya, dan pendidikan membuahkan kebudayaan. Kita berada di ketiganya. Selagi kita masih bernafas, kita perlu belajar di pengajaran supaya kita menjadi pembelajar seumur hidup. Kemudian dengan begitu kita bisa terdidik menjadi manusia yang terdidik untuk membangun budaya-budaya baru, untuk membangun dunia baru, untuk membangun dunia yang lebih manusiawi yang bisa kita wariskan kepada para generasi penerus. Tentu saja yang hadir malam hari ini, respect sangat tinggi untuk beberapa orang yang kita kenal semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ada itu dari jauh-jauh semua kan. Ada Susanto, iya ini. Ada Susana, Suster Susana, kemudian Herculatus Heru, Marianeo dari Balikpapan, wow. Kemudian Emmanuel Cahyono, Beniko Suselo, dan seterusnya. Ini ada Suwani Laut, MWI, Meriko. Luar biasa, terima kasih untuk kehadirannya Pak Sam. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Bicara soal pendidikan kita tidak akan habis seperti halnya prinsip belajar seumur hidup, belajar sepanjang hidup. Kita selagi masih panca indera bekerja, kita belajar. Ketemu dengan Pak Sam seperti ini, saya belajar banget karena harus menyesuaikan dengan sinyal misalnya. Kira-kira apa nih? Sampai miring-miring. Jadi maaf teman-teman, kalau tadi ada yang kurang jelas, boleh nanti disampaikan live secara chat di tempatnya Pak Sam, di akunnya Pak Sam atau di akun saya Istoto NLP. Iya. Dan teman-teman, apakah kebetulan Tuhan mengaruniakan seorang yang bernama Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh, sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia? Tentu
Kita masih mempunyai bapak-bapak bangsa lain yang baik. Tetapi Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, sebagai anak bangsa, sebagai tokoh, sebagai bapak bangsa, menurut saya pasti tidak kebetulan. Ya, dan kita mempunyai harapan, kita punya fondasi yang sudah baik. Mari kita lanjutkan, jangan putus asa, kembangkan terus hidupmu supaya kita semua menjadi lebih baik. Pak Istoto, salam keluarga dan Terima kasih. anak-anak, ya, Terima kasih. dan Ibu. Sampai ketemu. Sampai ketemu Pak Sam. Teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Sam. Ya, makasih. Mari terus belajar. Teman-teman sekalian, saya sangat rindu untuk teman-teman berbagi video ini ke semua orang-orang yang terlibat dalam pendidikan Indonesia. Saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mencintai bangsa kita, mengaruniakan seorang Ki Hajar Dewantara. Dan tentunya apa yang beliau sudah taruh begitu singkat, begitu sederhana, begitu menyeluruh, komprehensif, tapi ini menjadi fondasi yang kuat. Ya, dan biarlah kita semua belajar bukan cuma untuk sekedar mencari harta, dan bukan belajar sekedar untuk dapat ijazah, bukan juga belajar untuk sekedar populer, tapi kita belajar untuk mempunyai ilmu yang kita bisa baktikan untuk membuat hidup kita, keluarga kita, dan bangsa kita lebih baik. Selamat malam. I Survive Leadership Coach. Saya Kasam, pamit diri, sampai jumpa Selasa depan.